Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilwadi dari kelas 1E Teknik Sipil. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang cara pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti penjernihan air dan pembuatan garam dapur. Yang pertama itu filtrasi. Pemisahan campuran dengan penyaringan merupakan cara paling sederhana didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat penyusun. Ketika disaring, partikel yang berukuran lebih kecil lolos, sementara partikel dengan ukuran lebih besar tertahan di saringan. Cara pemisahan ini digunakan untuk memisahkan padatan dengan ukuran berbeda atau memisahkan padatan dengan cairan. Oke, selanjutnya yaitu campuran sentrifugasi. Metode ini digunakan untuk campuran dengan ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Contohnya memisahkan sel-sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Padatan sel darah merah dan sel darah putih akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma dalam berada di bagian atas. Kemudian pencampuran distilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan distilasi didasarkan pada perbedaan titik didih zat campuran, mencakup dua tahap proses, yaitu pendidihan dan pengembunan. Semakin jauh perbedaan titik didihnya, maka semakin mudah campuran tersebut dipisahkan. Contoh pemisahan distilasi adalah memisahkan campuran air D atau memisahkan air kotor dengan zat padat sehingga didapat air murni. Air dan garam juga dapat dipisahkan dengan distilasi dengan cara memanaskan larutan pada suhu 1000 C. Air akan menguap sementara garam tertinggal. Titik didih garam 14.670 C berbeda jauh dengan titik didih air. Uap air akan melewati kondensor atau pendingin sehingga mengambun menjadi tetes-tetes air yang ditampung pada wadah atau penampungan distilat. Hasilnya disebut aqueous atau air suling. Jika air suling didistilasi lagi, maka distilasinya disebut aqueous yang dipakai sebagai pelarut cairan infus. Kemudian kromatografi, pemisahan campuran atas dasar perbedaan kecepatan merambat atau meresap antara partikel campuran pada medium tertentu disebut kromatografi. Dalam kehidupan sehari-hari, pemisahan dengan kromatografi dapat dijumpai pada rembesan air pada dinding yang menghasilkan garis-garis dengan jarak tertentu. Kromatografi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menguji keamanan konsumsi bahan pewarna pada makanan. Yang kedua, menguji keaslian tinta pada dokumen seperti surat perjanjian, cek atau giro. Yang ketiga, menguji penyalahgunaan narkoba pada urin. Yang keempat, menguji batas aman kandungan pestisida pada buah-buahan dan sayuran. Kemudian sublimasi. Prinsip kerja metode sublimasi berpatokan pada perbedaan kemampuan penyubliman atau perubahan wujud padat ke wujud gas pada kandungan campuran zat. Ringkasnya, salah satu zat padat menyublim sementara yang lain tidak. Contohnya, zat yang dapat menyublim adalah kapur barus, iodin, dan kafein.